Sesaat lagi Anda mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahdhiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Ahad pagi di Surya pagi ini, mari kita persekar kembali panjatan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia pada kita pada pagi ini, masih bisa menyaksikan, menghadiri pengajian rutin di Surya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah, memberikan ridhonya, yang nanti insya Allah kita ketika kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi ini saya akan ngusung satu tema, belajar beramal dengan ikhlas. Tema ini amat sangat penting sekali karena diterima dan tertolaknya satu amal ibadah kita selama ini sangat tergantung pada ikhlas dan tidaknya ketika kita jalankan ibadah. Tidak-tidaknya ada 3 syarat amal kita bisa diterima di hadirat Allah. Pertama, jika ibadah itu ada syariatnya, ada perintahnya. Lalu yang kedua, jika ibadah itu kita lakukan persis seperti Rasulullah melakukan. Sedangkan yang ketiganya adalah ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas itu ruhnya ibadah. Jika amal ibadah kita tidak dilakukan tidak ikhlas, sama maknanya ibadah kita tidak beruh, tidak akan sampai. Maka Rasulullah katakan, hanya amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah lah yang bisa diterima oleh Allah. Karena saking pentingnya ikhlas inilah saya perlu kutipkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi. Ia cerita, pada suatu ketika saya pernah masuk ke kota Madinah. Ketika saya masuk ke kota Madinah, menjumpai orang yang sedang dikerumuni banyak orang. Setelah saya cari tahu, orang-orang itu pada mengatakan,
Siapa itu yang dikerumuni orang itu? Orang yang datang disukatakan itu Abi Hurairah, sahabat Rasulullah. Kemudian saya pun juga mendekati, kata Al-Asbahi. Setelah orang-orang pada buyar, saya katakan kepada Abi Hurairah, demi Allah, kami ingin nuntut kepada kalian agar kalian menceritakan hadis yang pernah kalian terima dan kalian dengar dari Rasulullah. Kemudian Abi Hurairah meminta kepada Al-Asbahi, silahkan kalian duduk di sini. Aku akan ceritakan suatu hadis, yang hadis itu ku dengar sendiri dari Rasulullah, disampaikan Rasulullah, dan saat itu tidak satu pun orang yang menyertai aku. Kemudian Abi Hurairah menarik napas dalam-dalam, langsung tak sadarkan diri. Yang kayak gini sampai 3 kali. Setelah dia sadar dan siap untuk nyampaikan hadis itu, baru ia katakan. Ia katakan kepada Al-Asbahi bahwa Rasulullah mengatakan kepadaku, besok di hari kiamat banyak umat manusia pada digiring, dikumpulkan, dan saat itu Allah menuntut satu hukum. Dan pada saat itu banyak umat yang bertekuk lutut. Ada 3 orang yang didahulukan oleh Allah dipanggil. Pertama, orang yang paham ngerti Al-Quran. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, kelompok orang kaya. 3 kelompok orang inilah yang didahulukan, bakal dipanggil oleh Allah dari kiamat. Pertama, orang yang ngerti Al-Quran, ahli Al-Quran. Allah katakan, bukankah aku sudah beritahu kepada kalian satu kitab yang juga saya turunkan kepada Rasulku? Allah akan tanyakan, apa yang kalian perbuat dengan pengetahuan kalian tentang Al-Quran? Orang itu akan mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, waktuku pagi, sore, pagi dan petang ku habiskan untuk memahami dan mengkaji Al-Quranmu, dan itu kulakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho. Tapi justru Allah membalas, dusta kalian. Diikuti malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga mengatakan, dusta kalian. Kalian memahami Al-Quran, kalian ngerti Al-Quran, kalian mengkaji Al-Quran, bukan mengharapkan ridhoku, tetapi kalian berharap agar banyak orang tahu bahwa kalian itu qori yang suaranya indah dan merdu. Memang kalian akhirnya mendapatkan pujian dari banyak orang karena suara kalian. Allah kemudian katakan pada Jibril, Jibril ambil orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian Allah manggil juga orang kaya. Allah katakan kepada kelompok orang itu, bukankah ketika di dunia ku berkahi kalian, ku berikan kalian lapang rezeki kalian, sehingga segala apa yang kalian harapkan semua terpenuhi. Sekarang saya tanya, dengan harta itu apa yang bisa kalian perbuat? Orang itu mengatakan, ya Tuhanku, dengan hartaku ku bantu keluargaku, dan ku santuni fakir miskin dan anak yatim. Itu semua aku lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhomu. Lagi-lagi Allah katakan, bohong kalian. Diikuti juga malaikat Jibril, bohong kalian. Kalian mendermakan harta kalian bukan untuk memperoleh ridhoku, tetapi kalian menyantuni fakir miskin karena kalian mengharap pujian dari banyak orang.
jika kalian itu adalah hamba Allah hambaku yang dermawan. Saat itu pun kalian mendapatkan pujian bahwa kalian itu adalah seorang hamba yang dermawan. Lagi-lagi Allah perintahkan, ambil, pegang Jibril orang itu, masukkan ke neraka. Lalu yang ketiga, Allah juga manggil orang yang terbunuh oleh karena di medan perang. Ia katakan kepada orang itu, Allah katakan dan bertanya, lantaran apa kalian terbunuh? Orang itu akan jawab, aku terbunuh karena membela agamamu ya Tuhanku. Lagi-lagi Allah katakan, dusta kalian yang juga diikuti oleh Jibril, dusta kalian. Karena kalian terbunuh bukan untuk mendapatkan ridhomu, tetapi kalian hadir di medan perang itu, niat kalian adalah agar kalian dikenal sebagai seorang pejuang yang berani. Ambil Jibril orang itu dan masukkan ke neraka. Hadis itu diteruskan oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk lututku sambil mengatakan, ketiga orang itulah yang pertama kali dibakar dari api neraka. Ketika hadis itu disampaikan ke Muawiyah, Muawiyah pun juga nangis. Dan saat itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah dengan mengambil satu ayat surat Al-Hadid ayat 15 sampai ayat 16. Siapa saja yang hidupnya hanya mengharapkan kehidupan dunia dan kemewahan keduniaan, niscaya kata Allah, kami akan penuhi dan tidak sedikit pun aku ngurangi. Tetapi di akhirat kelak dia tidak akan memperoleh satu apapun kecuali neraka, dan apapun yang diperoleh di dunia itu akan sia-sia, tidak akan membantu di akhirat kelak. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, maka persoalan ikhlas adalah persoalan penting. Persoalan yang mesti harus kita kaji, kita dalami agar ibadah kita itu tidak sia-sia. Bahkan siapa saja yang kepengen dipedulikan berjumpa pada Allah di akhirat kelak, tidak ada lain kecuali yang bersangkutan harus berbanyak amal baik, dan amalnya itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ikhlas itu artinya bersih, ibarat emas tidak bercampur dengan perak. Jadi emas murni 100 karat, sama sekali tidak ada campurannya. Ikhlas berasal dari kholaso, artinya selamat. Orang yang beribadah dengan ikhlas menunjukkan bahwa amalnya selamat dari godaan, selamat dari bahayanya riya. Kebalikan ikhlas, israf, syirik. Orang yang beribadah, apa saja amalnya, jika tidak ikhlas mesti syirik. Ikhlas dan syirik tidak bisa serumah, tidak bisa sekamar. Ikhlas itu letaknya di hati, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Pada suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, Jibril, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Jibril katakan, aku pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan katakan, ikhlas itu adalah suatu yang rahasia dari rahasiaku, yang kuberikan, kutanamkan di hati hambaku karena cintaku. Ikhlas itu karunia Allah. Karena karunia Allah, maka kita pun harus belajar meraih hidup beramal yang ikhlas. Karena semua karunia Allah. Tidak bisa kita lepas tanpa belajar, tidak bisa. Mesti harus kita cari, kita temukan, kita pelajari, sehingga sampai nanti mencapai tingkat mukhlisin. Jika kita tidak ikhlas, israf, syirik, menyekutukan Allah. Pada ayat pertama tadi sudah saya sampaikan. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Yang bunyi lengkapnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Barang siapa yang mengharapkan bisa ketemu sama Allah, bisa berjumpa sama Allah di akhirat kelak, maka banyaklah amal soleh. Dan ketika beramal, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan siapapun juga. Orang yang beramal tidak ikhlas namanya menyekutukan Allah. Yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yusyrik bi ibadati rabbihi ahada? Apa yang dimaksud syirik dalam ibadah?" Allah katakan, Rasulullah katakan, kalau kalian sholat kepengen dilihat orang, kalian yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kalian sudah syirik. Kalau kalian beramal, entah kalian sedekah, entah kalian zakat, entah kalian sholat 5 waktu, entah kalian sholat sunat tahajud, sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, entah kalian haji, entah kalian puasa, jika kalian kepingin mendapatkan keridhaan dari orang, maka itu disebut dengan syirik. Syirik yang kayak gini amat sangat tersembunyi. Saking tersembunyinya, Rasulullah mengumpamakan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam gelap. Semutnya sudah hitam, di atas batu yang hitam kayak seperti ini, satu misal, di malam yang gelap, sama sekali tidak terlihat. Artinya jarang orang bisa selamat dari syirik yang model kayak begini. Inilah kemudian yang ditangisi oleh Rasulullah pada satu malam. Rasulullah sholat dan menangis, dan dijumpai oleh Shaddad bin Aus. Saat itu Shaddad bin Aus bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kalian tangisi? Bukankah Allah sudah menjamin kalian itu maksum, terhindar dari api neraka, terampuni banyak dosa kalau memang berdosa?" Tapi Rasulullah tidak pernah berdosa, karena dijamin akan dikontrol dan kendalikan oleh Allah. Rasulullah katakan, "Aku khawatir Shaddad bin Aus, aku takut umatku di kelak kemudian hari tidak lagi menyembah kayu batu, bulan dan bintang dan matahari, tetapi ia ibadahnya bukan untuk Allah, tetapi ibadahnya untuk dirinya atau orang lain." Ibadah yang kayak gini namanya syirik. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekarang agar mudah memahami syirik, mudah memahami ikhlas, seperti ini. Saya pernah bepergian sekitar 2 minggu. Ketika saya datang di rumah, istri saya merawat saya, istri saya memenuhi apa yang kubutuhkan. Istri merawat saya, ngopeni saya, itu bukan karena takut pada saya, tetapi karena cintanya kepada saya, karena sayangnya kepada saya. Jika ibu-ibu ngerawat suaminya atau suami ngerawat istrinya, didasari oleh karena cintanya dan kasih sayangnya, itu namanya ikhlas. Tetapi kalau oleh karena takut dan mengharapkan sesuatu, takut mengundang kemarahan suami, takut mengundang kemarahan istri, atau oleh karena tujuan harapan yang lain, maka namanya tidak ikhlas. Ada teman yang setiap ketemu sama teman itu mesti
menyampaikan salam, assalamualaikum. Rajin, setiap ketemu sama teman tetap seperti itu. Jangankan kepada teman, sedangkan setiap berpapasan dengan rektor, ia pun juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sang rektor itu pun juga tidak nyambut, setiap ia nyampaikan salam karena dianggap dia benci dengannya, mesti tidak nyambut dengan salam itu, tidak merespon. Tetapi ia tetap nyampaikan salam meskipun sang rektor tidak ngerespon jawab salamnya. Kemudian saya tegur, ngapain kalian dianggap lawannya, kemudian Anda salam tidak direspon kok nanda salam terus. Ia memang mukhlis benar, katakan ini saya lakukan hanya semata-mata untuk neladani Rasulullah dan ngikuti syariat Islam. Lepas dia mau jawab atau tidak, tetap saya lakukan salam ini. Ini namanya ikhlas. Jadi tidak butuh lagi apapun. Saya kasih contoh lagi. Pada satu ketika Rasulullah sholat tahajud. Waktu malamnya dihabiskan untuk rukuk dan sujud. Dan setiap tahajud Rasulullah meneteskan air mata dan mesti menangis. Nah pada satu ketika Aisyah menjumpai Rasulullah yang kayak begini. Kemudian ditegurlah Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum? Surga mesti ada di tanganmu. Kunci surga pun ada di genggamanmu. Mengapa waktumu engkau habiskan untuk tahajud di malam hari, rukuk dan sujud dan menangis dalam tahajudmu? Rasulullah katakan, apakah kalian tidak menyukai jika aku ini menjadi suamimu, hamba Allah yang pandai bersyukur? Ibadah yang dilakukan hanya semata-mata nyukuri nikmat Allah atas segala karunia-Nya, itulah ibadah yang ikhlas. Kalau ibadah kita karena takut neraka, Ali ngatakan ibadah yang kayak gini seperti budak atau pembantu yang sedang bekerja oleh karena takut pada majikannya. Kalau ibadah kita mengharapkan surga, ibadah kayak begini seperti ibadahnya pedagang yang ia mau kerja, melakukan aktivitas itu, usaha itu karena ada keuntungan. Ibadah yang paling maksimal, ideal, bagus, ikhlas, mukhlis adalah ibadahnya orang merdeka, yaitu ibadah, kata Ali, yang semata-mata oleh karena syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, untuk memudahkan kembali pemahaman kita pada pengertian ikhlas, definisi ikhlas, saya kutipkan lagi satu hadis. Ada satu hadis yang ceritakan tentang Rasulullah. Pada satu ketika Rasulullah setiap pagi itu jumpai, jadi di Madinah, maaf, di depan Masjid Madinah itu ada pengemis buta beragama Yahudi yang tiap pagi itu nongkrong di pojokan pasar. Itu setiap pagi. Padahal si pengemis buta ini karena kebutaannya dimanfaatkan oleh teman-teman Yahudi untuk memfitnah Rasulullah. Ia katakan kepada pengemis itu yang buta itu, kalau kalian kepingin masuk surga, coba tolong berbuatlah kalian dengan berbuat baik, bantu setiap orang, tolong setiap orang yang dekati kalian. Ingatkan orang yang dekati kalian, jangan sekali-kali dia dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pengkhianat, Muhammad itu ahli sihir. Kalau kalian dekati Muhammad, mesti akan terpengaruh. Setiap orang datang mesti dikasih tahu seperti ini, bak, seperti kaset. Kok terdengar kresek ada orang dekati, mesti dia katakan, saudara, ingat
Tak ingetin, tak tolong. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pengkhianat. Dia itu ahli sihir. Kalau kalian dekat, mesti terpengaruh. Nah, pada satu pagi hari, yang lewat itu Rasulullah. Pengemis buta itu kan juga mengatakan, nah, saya ingatkan ya kalian, saya tolong, jangan dekati Muhammad loh ya. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pengkhianat. Dia tukang sihir. Kalau kalian dekat, mesti terpengaruh, kalian mesti tersesat. Kira-kira seandainya bapak dan saudara jelas difitnah kayak gitu, apa yang kita lakukan? Mesti peleng itu, mesti ditempeleng itu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lepas dari prediksi kita. Justru kebalikannya. Rasulullah setiap pagi malah ia datangi si pengemis itu dan dikasih sarapan, disuapi sendiri oleh Rasulullah. Dan anehnya itu dilakukan oleh Rasulullah hingga sampai akhir hayatnya. Dan itu terhenti ketika Rasulullah ke Mekah. Itu baru. Dan orang itu terasa. Kalau pagi hari tidak ada orang yang nyuapi, itu mesti yang biasa nyuapi itu bepergian. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, wafat, Abu Bakar datangi putrinya yang notabene istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Ia tanya kepada Aisyah, Aisyah, kalian tahu bahwa aku adalah sahabat Rasulullah yang dekat. Dan banyak amal-amal Rasulullah, perilaku Rasulullah yang kuteladani. Tetapi saya takut kalau nanti ada satu amalan yang tersisa belum saya contoh. Kira-kira apa Aisyah? Aisyah katakan kepada abahnya, ya abatah, sebutan untuk memanggil bapaknya, ya abatah, memang engkau banyak sudah meneladani amal dan perilaku Rasulullah. Tetapi menurut pengamatan saya masih ada satu yang tersisa yang belum kau teladani. Mendengarkan itu terkejut, maka segeralah bertanya karena kepingin tahu perilaku apa yang belum saya teladani, apa yang belum saya contoh, apa yang belum saya amalkan perilaku Rasulullah. Aisyah katakan, ya abatah, Rasulullah itu setiap pagi di sana datangi orang pengemis itu di pojok. Itu pengemis buta yang setiap pagi ia datangi Rasulullah ke sana sambil minta aku untuk dibuatkan makanan sorenya. Dan Rasulullah nyuapi sendiri, padahal orang itu, pengemis itu memfitnah Rasulullah. Dan itu dilakukan Rasulullah sampai akhir hayatnya, ya abatah, ya bapak saya. Mendengar itu langsung besok paginya ia teladani, ia contoh, ia lakukan perilaku yang sama, amalan yang sama seperti Rasulullah. Abu Bakar datangi pengemis buta yang beragama Yahudi itu. Ternyata apa yang dikatakan Aisyah benar. Begitu ia datang langsung disambut dengan fitnahan. Siapa kalian? Jangan dekati Muhammad. Muhammad pembohong, pendusta, pengkhianat, ahli sihir dia. Kalau kalian dekat Muhammad, mesti akan tersesat dan mesti akan terpengaruh. Kalian mesti tidak akan bisa ngelak. Mendengar itu, Abu Bakar meneteskan air mata. Setelah itu, Abu Bakar menyuapkan makanan sambil tertatah-tatih. Karena ini bergetar tangannya. Karena heran, tercengang kepada kesabaran Rasulullah dan keikhlasan Rasulullah itu. Kemudian disuapi, begitu disuapkan ke mulutnya, langsung si pengemis buta tadi gertak. Siapa kalian? Abu Bakar katakan, aku ini adalah orang yang setiap pagi itu nyuapi kalian. Bohong. Orang yang nyuapi aku setiap pagi tidak pernah menyusahkan gusiku untuk mengunyah. Karena sudah tidak lagi ada, tidak bergigi. Apa bedanya dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah paham benar. Karena si pengemis buta itu sudah tua dan tidak bergigi, ketika masukkan nasi itu
Masukkan roti itu dilumat-lumat terlebih dulu. Sedangkan Abu Bakar langsung disuapkan. Maka ia tahu siapa kalian. Akhirnya Abu Bakar katakan, memang aku ini bukan orang yang setiap pagi menyuapi kalian. Orang yang setiap pagi menyuapi kalian itu sebenarnya adalah Muhammad Rasulullah. Orang yang setiap kali kalian fitnah itu. Mendengar itu, langsung si pengemis buta itu merebahkan mukanya di pangkuan Abu Bakar. Kemudian ia nangis dan minta kepada Abu Bakar agar dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan minta agar dikasih petunjuk bagaimana agar terampuni dosanya karena fitnahnya kepada Muhammad. Akhirnya Abu Bakar memberikan tausiah, diminta untuk memperbanyak membaca salawat. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kutipan hadis ini patut kita teladani, dan inilah yang namanya amal ikhlas. Kita harus bisa belajar beramal ibadah yang ikhlas seperti Rasulullah. Amal ibadah yang ikhlas adalah amal ibadah yang kita lakukan. Yang kita lakukan hanya semata-mata kita persembahkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tidak ada kecuali itu. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Allah. Kita tetap akan berikan sesuatu kepada orang lain, membantu orang lain. Meskipun barangkali orang lain itu membalas dengan air tuba, air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah tidak butuh lagi orang lain itu memberikan ucapan terima kasih kepada kita. Kita sudah tidak butuh. Apapun respon dia, kita tetap melakukan itu. Itulah namanya amal itu ikhlas. Oleh karena itu, amal yang tidak ikhlas namanya riya. Maka orang sering menerjemahkan ikhlas itu amalan ibadah yang hanya karena Allah. Sebenarnya ini tingkat awam. Kalau amal ibadah kita lakukan bukan karena Allah, itu namanya tidak ikhlas. Tapi sebenarnya tingkatan ini masih tingkat yang elementer, tingkat dasar, tingkat awam. Amal ibadah yang kayak gini mudah dideteksi itu. Kita mudah mendeteksi dan mudah kita kendalikan. Tetapi yang sulit untuk kita kembalikan adalah amal ibadah sudah kita lakukan karena Allah, tetapi bukan untuk Allah. Ibadah itu bisa kita lakukan karena Allah, tapi bukan untuk Allah. Kita rajin tahajud, kita lakukan karena Allah, tetapi bukan untuk Allah. Bisa juga untuk kita, untuk keselamatan kita. Bapak ibu sedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Di balik sedekah itu mengharap agar kelak kemudian hari ketika saya kekurangan, Allah berikan bantuan kepada aku. Itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Maka ikhlas sering digandengkan dengan hijrah. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah tempatnya di hati. Hijrah dari rumah kita, yaitu rumah ego dan keinginan kita dan keharapan kita. Oleh karena itu, ibadah yang ikhlas, yang mukhlis benar, dilakukan dengan karena Allah dan untuk Allah. Kalau kita ibadah bukan karena Allah, maka kita termasuk kelompok hamba Allah yang riya. Dan kita akan menjadi munafik. Tetapi kalau ibadah itu bukan untuk Allah, bukan lagi munafik, kita dikelompokkan ahli syirik. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, gimana cara kita ibadah agar ibadah kita ini ikhlas? Kalau kita kepengen belajar ibadah itu ikhlas, ketika melakukan apa saja, timbulkan satu pertanyaan. Untuk apa ibadah ini kau lakukan? Kalau bapak dan saudara datang di jamaah ini, tanyakan kalau kepingin ikhlas. Kepingin untuk mengetahui amal saya ikhlas atau tidak. Untuk siapa
saya datang ke pengajian ini? Kalau jawabnya untuk Allah, insya Allah kita ini mukhlisin. Ya, begitu juga ketika kita sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, munculkan satu pertanyaan: untuk siapa tahajud ini kulakukan? Untuk siapa duha ini aku lakukan? Kalau jawabnya untuk Allah, mukhlisin. Tapi kalau jawabnya bukan untuk Allah, syirik. Begitu juga haji. Kalau kita melakukan ibadah haji yang menelan biaya besar dan kita korbankan waktu, rumah, anak, kerjaan, tanyakan untuk apa dan untuk siapa haji ini kulakukan. Kalau untuk Allah, mukhlisin. Jika bukan untuk Allah, syirik, tertolak. Nah, itulah yang dimaksud dengan sirkul ibadah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Bahwa dan saudara yang dirahmati Allah, bisa jadi kita oleh karena kedewasaan psikologis kita, atau oleh karena kita ini mempunyai self confidence, high self confidence, punya kepercayaan diri yang tinggi, kita tetap akan menyantuni, memberikan bantuan kepada orang yang butuhkan kita. Kita mengobati orang yang sakit, yang tidak bisa berobat. Kita memberikan pakaian bagi mereka yang kedinginan. Kita bantu membuat rumah bagi mereka yang tunawisma. Itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Kita tidak butuh pujian pada apapun dan siapapun. Insya Allah itu bisa selamat dari yang pertama tadi, ibadah kita sudah karena Allah, tetapi belum tentu bisa selamat untuk Allah. Karena kalau ibadah itu karena Allah, itu ibadah tingkat ikhlas yang pertama. Tangga yang pertama, ibarat tangga seperti ini. Ada tingkat intermediate. Kalau tadi elementary, ini intermediate, tingkat pertengahan. Ibadah di samping karena Allah, itu untuk Allah. Itu masih intermediate. Tetapi yang paling tinggi adalah ibadah itu kepunyaan Allah. Jadi dilakukan karena Allah, untuk Allah, dan semata-mata ini kepunyaan Allah. Itu harus belajar dan tidak perlu frustrasi kalau belum sampai tingkat itu. Tetapi insya Allah kalau kita belajar, terus belajar, akan maksimal ibadah kita hanya semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Karena kalimat lillahi, li itu artinya karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Ada seorang sufi besar, Syekhul Akbar, yaitu Ibnu Arabi. Kalau kita beribadah itu bukan untuk Allah dan bukan kepunyaan Allah, maka kita belum bisa terlepas dari ego kita. Kita masih dalam tataran lahwa. Bukan untuk dia Allah, tetapi masih untuk orang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi silahkan kita belajar bagaimana agar ibadah kita itu bisa tulus, bisa ikhlas, hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah. Cara pertama adalah hendaknya ketika kita ngamalkan apapun, tanyakan kepada diri kita untuk siapa amal ini dilakukan. Setiap menjalankan apapun, setiap amal apapun, tanyakan itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kalau kita ikhlas, insya Allah kita tidak akan mudah diumbang-ambingkan oleh setan. Dalam ayat surat As-Sadd ayat 82, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setan pernah berjanji, qala fa bi izzatika la uhyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah berfirman, setan pernah berjanji kepadaku, hai Tuhan, demi yang menciptakan aku
Aku akan menyesatkan seluruh hambamu kecuali hambamu yang mukhlisin. Setan tidak mungkin akan goda bisa masuk dalam hati kita selagi setiap amal yang kita lakukan atau kita ini menjadi kelompok hamba Allah yang mukhlisin. Adanya setan mempermainkan kita lantaran amal kita lakukan bukan untuk Allah tetapi untuk selain Allah yang dikenal dengan isyrak atau syirik tadi. Bapak dan saudara yang rahmati Allah, lalu yang kedua, agar kita bisa ikhlas, di samping ditanyakan tadi, coba tolong kubur tauhid kita, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, hadirkan Allah dalam hati kita, bahwa setiap apa yang melekat ada dalam diri kita, ini adalah karunia Allah. Kuburkan tauhid dalam-dalam. Tauhid itu satu sifat yang menyongsong kita, ngantarkan kita untuk sombong. Banyak hal-hal yang ngantarkan kita untuk sombong. Suatu misal, ketampanan, kecantikan, bisa ngantarkan kita bangga, kemudian sombong. Harta benda bisa mendatangkan kita sombong. Jabatan bisa mendatangkan sombong. Bahkan ibadah kita, hati-hati. Kalau kita rajin duha, rajin puasa, bisa jadi tergoda oleh karena kesombongan, karena tauhid itu. Merasa bahwa dirinya adalah orang soleh. Itu namanya, ini yang menyebabkan kita nanti tidak ikhlas. Yang ngantarkan setan akan mudah menggoda kita. Oleh karena itu kalau kepingin ikhlas, kepingin belajar ikhlas, yang mesti harus tangga pertama yang mesti harus kita lakukan setelah menanyakan tadi adalah tauhid ini dikubur. Kala innal insana layatagho. Tidak demikian. Sungguh manusia itu melampaui batas. Nah inilah yang ditakuti oleh Rasulullah. Nah inilah yang ditakuti oleh para sahabat ketika membicarakan ikhlas. Banyak yang menangis karena jarang orang bisa terselamatkan dari godaan itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, jadi coba tolong kubur tauhid kita. Kira-kira apa yang menyebabkan kita membanggakan diri? Karena make up kita yang yang merasa karena percaya diri tinggi, kita merasa cantik, akhirnya kesana sini tampil dengan kecantikannya itu, menyombongkan diri, aku adalah cantik, diobral sini, obral sana, ini tauhid. Kita menganggap diri kita soleh, lama banyak ibadahnya, tauhid. Itu yang menyebabkan tidak ikhlas, sia-sia ibadah kita, tertolak ibadah kita. Nah, oleh karena itu semuanya harus kita lakukan hanya semata-mata mendapatkan ridha dari Allah. Kita dikaruniai Allah kekuasaan, jangan menganggap diri kita maha kuasa. Kalau kita dikasih oleh Allah kelapangan rezeki, melimpah ruah, jangan merasa maha kaya. Kalau kita dikasih ilmu, bisa jadi togohnya oleh ilmu. Bisa jadi titel yang rentet, itu yang ngantarkan kita togoh. Kita harus sadar bahwa itu karunia Allah. Kita diberi kesehatan, bisa datang di sini, berhadapan dengan saya. Jangan mengklaim itu karena kekuatan Anda, itu karena karunia Allah. Mata kita bisa berkedip, karunia Allah. Tangan kita bisa bergerak, karena karunia Allah. Kita malam tahajudan karena karunia Allah. Anda sholat duhaan karena karunia Allah. Kembalikan semuanya semata-mata ini pemberian dan karunia Allah. Jika bisa semacam ini, insya Allah kita tidak akan tauhid. Kita ambil satu contoh lagi untuk memburkan tauhid. Umar itu kan sahabat Rasulullah yang amat sangat keras. Karena saking kerasnya, kalau setan itu berpapasan dengan Umar, maka dia itu mesti nyelingker itu. Jadi kalau saat ketemu sama sini tahu itu Umar. Setan itu lari ke sana. Karena ikhlas orang ini jujur. Tapi keras sekali, kerasnya andalan. Jujur keras. Orang itu yang bahaya kalau keras tetapi tidak jujur. Itu yang bahaya itu. Tapi Umar keras demi kebaikan, demi kebenaran. Ya, demi kebaikan, ya kebenaran, ia enggak takut apapun. Maka ditakuti oleh orang kafir Quraisy karena kerasnya itu. Ya, pada satu ketika bagaimana agar kebanggaan itu hilang, togohnya itu hilang?
Umar itu ketika jadi khalifah pakai baju tambalan 14 tambalan. Biar orang-orang pedesaan itu tidak tahu bahwa kala itu Umar khalifah. Berani sampean kayak begitu? Tidak harus ke sana. Tidak harus sampai ke sana. Kemudian nanti sudah ada pakaian bagus, kemudian mobil bagus, kemudian sudahlah tak sepedaan. Bukan itu. Yang dimaksud bukan itu. Artinya semangat untuk ngubur togo itu seperti yang dimiliki oleh Umar. Bisa jadi keliru. Togo itu ada yang demonstratif, ada yang abstrak, yang non demonstratif. Suatu misal, Anda punya mobil, pakai sepeda motor, kemudian di dalam dirinya niat, bilang ke orang lain nanti ngomong saya itu ikhlas, saya tulus, saya sederhana. Itu ya togo. Itu ya togo. Sampean punya baju baik, bagus, kemudian pakai yang ini tadi, ya togo. Pakai yang tambalan, itu ya togo. Ya pokoknya ngalir aja lah apa adanya. Tidak butuh orang lain muji, tidak butuh orang lain itu menyemooh. Semata-mata dilakukan karena ridha Allah. Kalau kita baju pakaian baik, sehat, ya kemudian kita sadarkan diri kita, semua ini karunia Allah. Insya Allah. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Nah, lain lagi. Ghazali itu adalah ulama yang all-round, ahli tasawuf, ahli filsafat, ahli hukum syariat. Nah, pada suatu ketika belajarnya tasawuf, belajarnya penyucian hatinya itu kepada kakaknya. Kakaknya namanya Ahmad. Nah, pada satu ketika ia tanya kepada kakaknya, "Kak, sepanjang hari ini pelajaran apa yang kalian berikan kepada aku?" Kakaknya ngatakan, "Ya, ambil sapu. Itu bersihkan jalan di depan. Nanti setelah itu sholat zuhur berjamaah dengan saya." Nah, pada satu ketika sudah siang masuk sholat zuhur, seperti apa yang diminta tadi, Ghazali pun juga nyapu, membersihkan jalan. Setelah selesai dan masuk sholat zuhur, sama-sama menjalankan sholat. Dan seperti tadi diminta kalian yang jadi imam. Sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Nah, kita sampai pada 2 rakaat, mundur kakaknya. Ahmad bingung. Ghazali bingung. Ini sudah sampai 2 rakaat, ngapain kakak saya ini mundur? Apa yang salah ya? Mau saya hentikan, kok sudah 2 rakaat? Kami lanjutkan, kok kakak saya tidak ikut? Akhirnya pun diputuskan lanjutkan. Setelah usai sholat belum sampai wiridan, ia cari kakaknya ke belakang. "Kak, ngapain tadi kalian tinggalkan sholat jamaah kita?" Apa jawabnya Ahmad kakaknya? "Bagaimana aku harus berimam makmum kepada orang yang di dalam hatinya masih besar togonya?" Mengapa? Karena ketika tadi nyapu ada gadis lewat, ia malu menyembunyikan diri. Itu terbaca oleh orang yang kasyaf. Kalau hati kita sudah tercerahkan, sesuatu yang bakalan terjadi tidak mustahil kita akan dikasih oleh Allah. Seperti Ahmad juga itu kan hatinya bersih. Semua yang dilakukan semata-mata mendapatkan ridho dari Allah. Tidak mustahil kasyaf kita terbuka. Tetapi jangan minta ketika kita sholat tahajud, kita wirid atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa kuncinya langit. Baca kunci langit, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ini dibaca 100 kali, insya Allah kalau sakit sehat, kunci langit akan dipegang oleh orang itu. Apa doa itu? Doa ini, la ilaha illallah wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa astaghfirullah alladzi
La ilaha illa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya sahih. Barang siapa yang baca 100 kali sehari semalam, kunci langit akan dibuka. Bapak dan saudara, hadisnya sahih, bukan buatan saya itu. Nah, Bapak dan saudara, kalau kita ibadah, tekun ibadah, kemudian kepingin kasafnya, sudah tadi, kita tergoda oleh karena itu. Tetapi ikhlas, kalau ikhlas benar, bersih benar, percayalah, ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada orang lain. Orang itu semakin baik, seperti piramida. Semakin baik, semakin langka orang itu. Jadi kerucut. Jadi orang yang mukhlis itu semakin tinggi mukhlisnya, semakin kecil. Maka ada tingkatan, Ghazali mengatakan ada orang itu awam, ada khos, nanti ada khawasul khawas, ada yang khos dari yang khos. Semakin orang itu baik, jumlahnya semakin sedikit. Begitu juga orang yang ahli tahajud, semakin orang yang ahli tahajud semakin kecil. Nah, seperti tadi, ikhlas juga begitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, sekali lagi belajarlah kita untuk bagaimana agar amal itu ikhlas. Pertama, tanyakan untuk siapa ibadah itu. Yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah sadari, hadirkan dalam hati kita setiap menjalankan apapun, kembalikan wa ila rabbikar ruj'a. Untuk ngubur tidak ikhlas tadi adalah wa ila rabbikar ruj'a. Wa ila rabbika, dan kembalikan kepada Tuhanmu apa saja yang ada dalam diri kita, apapun yang melekat dalam diri kita, jangan mengklaim itu milik kita. Kita ambil satu contoh, kalau Allah mengaruniai kita itu ilmu, jangan pernah mengatakan terbetik dalam hati kita, aku ini adalah orang pintar. Itu karunia Allah itu. Anda tidak percaya kalau itu karunia Allah? 1,5 tahun yang lalu saya punya pasien seorang kiai, maaf, ini untuk mempersegar bahwa semua karunia Allah. Nah, dia datang jatuh stroke, kemudian amnesia, yang dulu hafal ayat-ayat Al-Quran, hilang. Asmaul Husna, hilang. Ayat kursi, hilang. Anehnya, yang kalau dulu mengajari santrinya, sekarang sebaliknya, santrinya diminta untuk mengajari. Anehnya pula sampai sekarang, beberapa minggu yang lalu datang lagi, Asmaul Husna itu pun juga belum hafal-hafal. Itu menunjukkan bahwa itu pun milik Allah. Jika Allah ngambil, mata kita berkedip, milik Allah. Coba kemarin hari Selasa saya datangi dari Gresik. Dulu pernah saya cerita dari Gresik, perempuan yang hendak 3 bulan nikah, kemudian Allah ngambil nikmat mata ini, tidak bisa melihat sama sekali. Kemarin dapat usia 35 tahun, ketika usia 25 tahun itu sudah matanya tidak bisa melihat. Ya, kemarin datang lagi hari Selasa, ia datang ke klinik Masjid Akbar Surabaya. Kemudian dia menggerutu. Karena dia semacam, sebenarnya dia ngakui orang soleh. Artinya saya ini tahajud saya jalani. Sudah saya jalani. Dulu saya tidak pernah berbuat maksiat dalam pengertian dosa besar. Tapi ngapa mata saya diambil oleh Allah? Dan 10 tahun ini tahajud juga saya jalani. Tapi mengapa hati saya itu menjadi resah? Karena tidak tulus. Saya katakan. Kemudian saya terpaksa mengutip hadis qudsi. Dan ini penting bagi Bapak dan Saudara, biar ketika doa itu ikhlas dan tidak menggerutu. Ini juga saya sampaikan kepadanya. Saya cerita dalam hadis qudsi, Allah pernah berfirman melalui Rasulullah, dahulu itu ada seorang raja yang ahli ibadah. Yang ahli maksiat. Waktu-waktunya dihabiskan untuk maksiat. Nah, pada satu ketika dia jatuh sakit. Oleh tabib karena sakitnya itu
diprediksi tidak mungkin akan bakalan sembuh. Tabib itu dokter. Nah, tidak mungkin kalian sembuh karena obatnya ikan jenis tertentu, dan ikan pada musim ini tidak hadir di permukaan laut, semuanya masuk ke sarangnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru ketika Allah itu mendengarkan seperti itu, Allah merintah pada malaikatnya untuk menggiring ikan-ikan yang semula singgah di sarang dasar laut itu untuk ke permukaan. Sehingga banyak orang yang pencari ikan itu mendapatkan ikan, dan saat itu pula lah dia mendapatkan obat kesembuhan dari sakitnya. Di sisi yang lain, hadis kudusi itu juga menceritakan pada waktu yang sama ada seorang raja yang ahli ibadah. Ibadahnya diprediksikan oleh si dokter, tabib, itu sembuh karena obat tertentu dan saat ikan tertentu, karena ikan di musim itu adalah musim ikan. Nah, ketika Allah mendengar itu, langsung Allah merintahkan pada malaikat agar menggiring ikan yang ada di permukaan itu semuanya kembali ke sarang, sehingga sang raja yang ahli ibadah itu sakitnya tidak tertolong, akhirnya almarhum. Hadis itu diteruskan, para malaikat pada bingung, apa maksudnya Allah? Apa yang dimaksud oleh Allah? Padahal orang ini ahli maksiat, tapi justru doanya kok dikabulkan dan diberi panjang umur. Ngapain? Bingung. Baru terjawab dalam hadis kudusi itu bahwa sejelek-jelek apapun, sejahat-jahat apapun maksiat yang dilakukan oleh raja itu mesti tentu pernah berbuat baik. Karena berbuat baiknya itulah saya segerakan balasan amal ibadahnya, amal baiknya itu saya balas segerakan di dunia. Agar nanti kelak di akhirat tinggal membawa nerakanya, tinggal membawa dosanya. Sedangkan sang raja yang ahli ibadah tadi, mengapa dia itu tidak disembuhkan dan akhirnya almarhum? Karena sebaik-baik siapapun orangnya mesti melakukan pernah maksiat. Maka karena maksiatnya itulah kemudian sakitnya tidak kusembuhkan. Mau saya dengan kesabaran dia sakit, maka kun ampuni seluruh dosanya. Berguguranlah dosanya, bak seperti bergugurannya daun dedaunan itu. Sehingga nanti ketika di akhirat tidak membawa dosa, tetapi membawa kebaikan saja. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika doa pasrahkan kepada Allah, mana yang terbaik, mana Allah yang terbaik. Bisa jadi orang yang maksiat istidrat semuanya dipenuhi. Jangan GR ketika segala sesuatunya terpenuhi oleh Allah. Oh, aku ini waliullah, setiap doa mesti dikabulkan. Jangan dulu itu. Begitu juga ketika sakit, suatu misal kok belum kunjung sembuh, padahal saya ahli tahajud, sudah saya datang ke sana ke sini, ke sana kemari, ngapain enggak saya sembuh? Jangan juga berkecil hati. Bisa jadi Allah mencintai kita. Ada hadis lain yang mengatakan, ini ada seorang yang sedang sakit, kemudian Allah merintah kepada malaikat, sembuhkan dia, karena saya sudah jenuh dengan tangisan dia, saya jenuh dengan rengek-rengeknya dia, segera sembuhkan itu. Nah, setelah yang lain nggak sembuh, saya masih mencintai dia, saya masih menyayangi dia, saya kepingin dengarkan pengakuan ketidakberdayaan dia, maka jangan sembuhkan dulu. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kesimpulannya, lakukanlah segala amal ibadah itu dengan ikhlas, hanya semata-mata untuk kepingin mendapatkan ridho dari Allah. Ngarirlah ketika doa. Kuncinya hanya mohon kepada Allah, kalau kesembuhan saya ini membawa berkah, sembuhkan ya Allah. Kalau memang kesembuhan saya itu tidak membawa berkah, tolong ya Allah, sembuhkan. Tetap agar saya membawa berkah dan punya harapan hidup yang lebih banyak. Begitu juga kalau kita sedang jatuh miskin, jatuh kekurangan dalam mengais rezeki, tidak perlu berkecil hati. Terus minta kepada Allah agar Allah melapangkan rezeki, tentu dengan membawa berkah. Jika tidak,
ya terserahkanlah, serahkan diri kepada Allah. Insya Allah jika demikian kita akan dikelompokkan oleh Allah menjadi kelompok hambanya yang mukhlisin. Akhirnya insya Allah ketika hayat ini terenggut, malaikat maut menjemput kita, sakaratul maut datang, lidah kita begitu lancar dan fasih untuk menutup kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang yang sukses dan orang yang paling beruntung, tidak ada duanya. Mari kajian ini kita tutup dengan mohon kepada Allah agar Allah ngampuni dosa kita, dosa bapak ibu kita, dosa kakek nenek kita, istri suami, anak cucu kita, dan pimpinan-pimpinan negeri kita, dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita menjadi kelompok hambanya yang mukhlisin, yang mampu mengubur tagha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa limasultanik. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan wa thayyiban wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair masyaallah. Allahumma ja'alna min ahlil auliya masyaallah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah masyaallah. Allahumma ja'alna min ahlil mukhlisin masyaallah. Allahumma ja'alna min ladunka sultanan nasira masyaallah. Allahumma rabbis shrah lana sadrina wa yassir lana amrina masyaallah. Wa yassir lana amrina masyaallah. Wa yassir lana amrina masyaallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridallah al-Fatihah. Bila mana ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Ikhlas, amanah, istiqomah, berdiri di atas dan untuk semua golongan.